Israel siapkan rencana serangan baru ke Iran. Gencatan senjata tak bertahan lama. Israel incar Khamenei, rencana pembunuhan pemimpin tertinggi Iran dibongkar Menhan Israel Katz. Iran tangkap 700 agen Mossad, operasi kontra intelijen terbesar sepanjang sejarah. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, baru saja gencatan senjata diumumkan. Kini Israel kembali bersiap melawan Iran. Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan militer menyusun rencana aksi terhadap Teheran. Apakah perang 12 hari akan berlanjut atau ini hanya gertakan? Lewat unggahan di platform X, Menhan Israel menyatakan telah memerintahkan pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk menyusun rencana aksi strategis terhadap Iran. Ada 3 tujuan utama. 1. Mempertahankan superioritas udara Israel. 2. Mencegah pengembangan program nuklir dan rudal Iran. 3. Membalas dukungan Iran terhadap kelompok teroris anti-Israel. Menurut Katz, Israel akan bertindak secara reguler untuk mencegah ancaman baru dari Iran. Konteks ketegangan ini dimulai pada 13 Juni 2025, ketika Israel meluncurkan serangan skala besar ke Iran. Tuduhannya, Iran menjalankan program nuklir rahasia untuk tujuan militer. Iran membalas dengan menembakkan rudal ke target militer di dalam wilayah Israel. Sementara itu, Iran membantah memiliki senjata nuklir. Klaim yang didukung oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Pada 22 Juni, Amerika Serikat ikut menyerang 3 fasilitas nuklir utama Iran, Natanz, Fordow, dan Isfahan. Iran merespon cepat dengan membombardir pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, markas utama pasukan Amerika di kawasan Teluk. Konflik ini membuat kawasan Timur Tengah kembali diambang perang besar. Namun 24 Juni, gencatan senjata diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Dalam konferensi pers pada 25 Juni, Trump mengatakan Israel dan Iran telah sepakat menghentikan perang 12 hari. Namun perintah baru dari Menhan Israel menunjukkan bahwa ketegangan belum benar-benar mereda. Pertanyaannya, apakah ini strategi defensif atau awal dari serangan baru? Meski IAEA menyatakan tidak memiliki bukti bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir, Israel tetap mendorong pendekatan militer. Israel dan sekutunya berargumen bahwa Teheran diam-diam meningkatkan kapasitas pengayaan uranium hingga level berbahaya. Iran sendiri bersikeras program nuklirnya murni untuk energi sipil. Pernyataan Menhan Israel ini bisa memicu eskalasi baru. Iran telah menyatakan siap mengungkap kemampuan nyatanya jika diserang lagi. Jika konflik kembali meletus, ini akan menjadi babak baru dari perang bayangan yang berubah menjadi konfrontasi terbuka antara 2 kekuatan regional dan bisa menyeret AS kembali ke medan perang Timur Tengah. Apakah Israel akan benar-benar menyerang Iran lagi? Ataukah ini hanya strategi tekanan politik menjelang pemilu dan negosiasi? Yang jelas, kawasan belum aman. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pengakuan mengejutkan yang datang langsung dari pemerintah Israel. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, adalah target pembunuhan selama perang antara kedua negara. Apa motivasi di balik pernyataan ini? Apa dampaknya terhadap geopolitik Timur Tengah? Dan apa arti semua ini untuk masa depan kawasan yang sudah panas karena konflik? Simak sampai habis karena informasi ini benar-benar panas dan bisa mengubah arah perang yang sedang berlangsung. Menteri Pertahanan Israel Katz,
baru saja membuat pernyataan yang menggemparkan dunia internasional. Dalam wawancara yang dikutip oleh kantor berita AFP, Katz mengatakan dengan lugas, "Jika dia Khamenei menjadi incaran kami akan menghabisinya." Pernyataan ini merujuk pada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tokoh paling berkuasa dalam struktur politik dan militer Iran. Katz bahkan menambahkan bahwa militer Israel telah melakukan pencarian intensif untuk menemukan keberadaan Khamenei selama perang yang baru-baru ini terjadi. Namun, menurut Katz, operasi itu terhambat karena Khamenei bergerak sangat dalam di bawah tanah dan memutus kontak langsung dengan para komandan militer Iran. Langkah ini disebut membuat keberadaannya sangat sulit dideteksi oleh intelijen Israel maupun sekutunya. Menurut Israel, Khamenei telah menerapkan sistem keamanan yang sangat ketat dan paranoid. Ia dikabarkan hanya beraktivitas di dalam bunker dan tidak pernah meninggalkan wilayah Iran sejak naik tahta sebagai pemimpin tertinggi. Katz bahkan menyindir bahwa Khamenei seharusnya meniru strategi mendiang Hasan Nasrallah, mantan pemimpin Hizbullah Lebanon, yang dikenal selalu bersembunyi di bunker untuk menghindari serangan udara Israel. Sindiran ini bukan tanpa maksud. Dalam konflik Timur Tengah, persembunyian pemimpin kelompok atau negara lawan seringkali menjadi simbol perlawanan, tapi juga target utama militer modern. Meski rencana pembunuhan Khamenei sudah dibahas, Katz menyebut ada perbedaan besar antara periode sebelum gencatan senjata dan setelahnya. Dengan kata lain, Israel tidak lagi secara aktif mengejar operasi itu setelah adanya kesepakatan penghentian tembak-menembak. Namun pernyataan ini justru memicu kekhawatiran baru. Apakah gencatan senjata hanya bersifat sementara dan bisa runtuh kapan saja? Atau mungkinkah Israel akan kembali menjalankan misinya jika Khamenei muncul kembali di radar mereka? Yang jelas, pernyataan resmi seperti ini jarang terjadi, terutama terkait rencana pembunuhan seorang kepala negara. Hal ini jelas menunjukkan bahwa eskalasi antara Iran dan Israel telah melewati garis merah diplomatik. Di tengah panasnya konflik militer, Iran juga mengambil sikap keras dalam diplomasi. Pemerintah Iran menyatakan tidak akan memulai lagi pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Ini merupakan respon terhadap serangan militer yang dilakukan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran selama Perang 12 hari tersebut. Menurut laporan intelijen AS, serangan itu berhasil membuat program nuklir Iran mundur beberapa bulan, tapi Israel menilai dampaknya jauh lebih besar. Katz bahkan mengatakan, kerusakan yang ditimbulkan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Artinya, serangan itu bukan sekadar menghentikan sentrifugal dan laboratorium, tapi benar-benar menyabot sistem fondasi program nuklir Iran. Situasi ini membuka banyak pertanyaan penting. Akankah Iran membalas secara lebih agresif? Apakah Israel benar-benar akan mengejar Khamenei lagi jika kondisi memanas? Dan bagaimana AS akan menanggapi jika Iran mulai menyasar pemimpin-pemimpin politik Barat sebagai bentuk pembalasan? Secara historis, penargetan pemimpin negara atau tokoh penting dalam perang adalah tindakan yang beresiko tinggi, bisa mempercepat akhir konflik, tapi juga bisa memicu eskalasi besar-besaran. Jika Khamenei benar-benar dibunuh oleh Israel, respon Iran hampir pasti akan brutal dan mungkin akan menyeret wilayah Timur Tengah ke dalam konflik regional terbuka bahkan global. Kita sekarang berada di titik paling krusial dalam konflik Iran-Israel, saat kedua negara sama-sama tidak mau mundur dan ketika pemimpin tertinggi sudah menjadi target militer secara terang-terangan, dunia harus bersiap untuk skenario terburuk. Jadi,
Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Israel ini akan mempercepat kemenangan atau justru membuka pintu perang dunia? Setelah 12 hari perang udara brutal antara Israel dan Iran, kini giliran medan intelijen yang memanas. Pemerintah Iran mengumumkan penangkapan 700 orang yang dituduh sebagai agen Mossad dalam operasi kontra-intelijen terbesar sepanjang sejarah Republik Islam. 3 di antaranya bahkan sudah dieksekusi mati secara terbuka. Media resmi Iran, Nour News, mengumumkan bahwa 700 orang ditangkap selama dan setelah konflik yang dimulai pada 13 Juni. Mereka dituduh memiliki hubungan langsung dengan Badan Intelijen Israel, Mossad. Penangkapan ini disebut sebagai operasi kontra-intelijen paling masif yang pernah dilakukan Teheran. Sejumlah besar dari mereka dituduh berperan dalam operasi sabotase, pembunuhan hingga upaya menyelundupkan peralatan militer ke Iran. Pada hari Minggu dan Senin, 3 orang dieksekusi gantung di kota Urmia, wilayah barat laut Iran. Mereka adalah Idris Ali, Azad Sojai, dan Rasul Ahmad Rasul. Ketiganya dituduh berusaha mengimpor alat untuk melakukan pembunuhan atas perintah Israel. Pengadilan menyatakan mereka telah melalui proses hukum dan terbukti bersalah karena melakukan kegiatan spionase yang menguntungkan rezim Zionis. Foto mereka dalam seragam penjara biru dipublikasikan sebagai peringatan kepada siapapun yang mencoba berkolaborasi dengan musuh Iran. Iran dan Israel telah lama terlibat dalam perang bayangan di medan intelijen. Mossad dikenal melakukan operasi rahasia terhadap ilmuwan nuklir Iran, sabotase fasilitas nuklir, hingga pencurian dokumen rahasia. Iran membalas dengan menginfiltrasi jaringan spionase, menangkap agen dan mengeksekusi mereka secara hukum. Kementerian Intelijen Iran secara rutin mengumumkan pegagalan plot Mossad di berbagai kota besar. Namun penangkapan 700 agen dalam waktu 2 pekan adalah skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan dari Amnesty International menyebutkan bahwa Iran adalah negara dengan eksekusi tertinggi kedua setelah Cina. Dan kini, eksekusi agen intelijen asing menjadi sorotan dunia. Kelompok HAM internasional mempertanyakan proses pengadilan yang cepat dan tertutup. Namun pemerintah Iran menegaskan bahwa kasus ini menyangkut keamanan nasional dan pengkhianatan tingkat tinggi. Israel belum memberikan tanggapan resmi soal penangkapan ini, tapi sejumlah media menyebut bahwa Mossad menderita kerugian besar akibat keberhasilan kontra-intelijen Iran. Meski perang udara antara Israel dan Iran dihentikan lewat gencatan senjata yang diumumkan Donald Trump, namun perang intelijen masih jauh dari kata selesai. Beberapa analis menyebutkan bahwa Iran kemungkinan membalas pembunuhan 10 ilmuwan nuklirnya dengan operasi intelijen rahasia yang lebih agresif ke wilayah Israel maupun ke negara-negara mitra Mossad. Ini bukan soal tank dan rudal lagi, tapi soal operasi bayangan, infiltrasi, dan pembunuhan senyap di balik layar diplomasi. Penangkapan 700 agen Mossad oleh Iran menandai babak baru dalam konflik yang kini merambah ke medan intelijen. Dunia menyaksikan bagaimana perang informasi, pengkhianatan, dan eksekusi menjadi senjata baru. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 selanjutnya.